Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertemuan kita hari ini, setelah kita kemarin belajar tentang mail merge, kali ini kita akan menggunakan salah satu fitur yang digunakan oleh Microsoft Excel ya, juga WPS Office, dan juga Google Spreadsheet, yaitu namanya fitur yang sekarang banyak digunakan untuk data science gitu ya. Itu sebenarnya data science itu lanjutan dari apa itu ya, bermain dengan data, tapi kita lebih ke business intelligence atau bisnis analis gitu, untuk menganalisa sebuah kasus gitu berdasarkan data gitu. Jadi sebagai contoh kita akan menggunakan namanya chart. Jadi kita bisa merepresentasikan, jadi seorang analis bisnis atau siapapun Anda nantinya, misalkan kalian menganalisa sebuah kasus, kemudian kalian melihat trennya begitu ya, kalian bisa menganalisanya dengan Microsoft Excel ini gitu. Kemudian diolah dengan sehingga diolah dengan cermat ya. Jadi nanti kalian bisa mengetahui apa sih yang tersembunyi dari data tersebut, sehingga kita bisa menarik sebuah keputusan atau decision untuk diambil kebijakannya gitu. Itu namanya bisnis analis atau analis bisnis. Oke, sebagai contoh, kali ini saya punya data COVID, data COVID dari seluruh dunia. Ya, ini jadi dari berbagai negara ya. Di sini datanya ada 59.337 row. Jadi row dan fieldnya sampai di BB. BB itu berarti 26 kali 2. 26 kali 2 berarti ada sekitar 50, hampir 60 ya, hampir 60 field. Nah, tinggal dikalikan aja ya. Nah, ini data ini menunjukkan pertama data benuanya, kontinen, kemudian lokasi negara, kemudian kasus per kasus per tanggal ya. Jadi menunjukkan kasus per tanggal, dan kemudian ada total kasusnya gitu. Sederhananya kita bisa menggunakan namanya recommended pivot tables ini gitu ya. Jadi nanti tinggal diklik aja begitu. Nanti dia akan membuat sebuah tabel pivot. Oke, sheet 1 kita kontrol A ini ya. Oke, itu tabel 1. Oke. Nah, nanti kita akan dapat seperti ini sebenarnya, recommended pivot table gitu, yang berdasarkan apa? Berdasarkan row labelnya. Ini berdasarkan kontinennya. Kita tinggal pilih ya. Jadi ada beberapa pilihan di sini kalau kita pakai recommended pivot table. Jadi kalau kita pilih bisa berdasarkan apa itu, misalkan katakanlah kontinennya, yang ini Afrika gitu, nanti keluar kode ISO code untuk negaranya. Kemudian di sini berdasarkan population-nya atau berdasar apa itu kontinennya juga gitu, total kontinennya gitu. Tinggal klik di sini, klik. Nah, nanti akan keluar seperti ini gitu, recommended pivot table. Sebagai catatan, data ini sangat besar ya. Nanti mungkin ini baru perkiraan bulan apa itu, kita bisa lihat ya, dari Afghanistan ini mulai Februari sampai tanggal 10 Januari 2021. Artinya ini data setahun begitu ya.
Tapi data setahun ini saya dapat dari The True Data di internet, kalian bisa cari ya. Kita akan coba menganalisanya, membuat sebuah grafik jadi kita bisa menganalisnya. Di sini kita akan melihat ada row label, sum of total case begitu. Kita bisa membuat sebuah grafik sebenarnya ya, sebagai representasi biar kelihatannya mudah ini. Jadi kalau dilihat itu ini apa ini begitu. Ini hanya coba sekedar tulisan angka, tulisan angka. Tapi penyajian yang bagus, penyajian data yang bagus adalah kunci dari analis bisnis untuk mempresentasikan apa yang berhasil mereka analisa begitu. Oke. Pertama kita akan membuat recommended chart di sini. Oh, kita harus pilih dulu ya. Oke, kita pilih recommended chart. Bisa kita pakai recommended chart atau memilih chart yang ini begitu. Tapi saya lebih suka recommended chart ini begitu ya, karena sistemnya sudah pintar. Kita klik aja. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Apa itu? Beberapa tampilan yang ada gitu ya. Nah, di sini oh ya, ini enggak terlalu ini. Kita format dulu ya biar lebih bagus datanya. Kita klik ini. Oh ya, sampai sini. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Maka dari itu kita akan tampilannya lebih enak kan, lebih enak dibaca gitu. Jadi kita bisa melihat apa itu, membaca dan menganalisa datanya untuk menampilkan dan mempresentasikannya dengan lebih enak dan lebih apa itu, lebih baik begitu. Oke. Nah, grafik ini ada berbagai bentuk ya. Jadi misalkan kegunaannya kalau kita cuma sekedar menampilkan angka gitu, kita bisa menggunakan ini begitu ya. Namanya di sini ada namanya bar chart. Kemudian di sini ada namanya insert hierarchical chart. Yang biasa dipakai adalah bar chart ini, kemudian line atau area chart ini biasanya digunakan untuk time series, biasanya data per waktu ya. Dan ini insert pie atau Dogna chart, chart P chart begitu ya biasanya nyebutnya. Ini biasanya untuk apa? Untuk analisa bisnis, untuk ekonomi atau market biasanya ya. Jadi kalau di beberapa kasus bisnis begitu kan biasanya ada yang kita sering mendengar pembagian kue begitu ya, pembagian kue. Nah, pembagian kue itu maksudnya ya diistilahkan dengan P chart ini begitu. Jadi presentasikan sesuai dengan apa yang menarik dan bisa dibaca oleh audiens begitu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa oh ini bisa dibaca ini. Atau sebagai contoh oh ini bisa dibaca. Tentunya orang yang paham data akan tahu ini bisa membaca data ini, tapi kita mempresentasikan kepada orang yang tidak paham tentang data gitu ya. Jadi kita hanya akan mempresentasikan tentang grafik atau grafik dan angka saja begitu. Itu. Oke, kita sudah berhasil pakai chart ini. Lalu bagaimana kalau kita membuat sebuah grafik dengan grafik time series atau apa namanya? Lebih tepatnya kita sebut dengan line chart gitu. Line chart untuk hal seperti ini tidak masuk akal ya. Karena apa? Karena ini tuh berbeda kasus meskipun angkanya sama gitu. Jadi kalau line chart biasanya segmented, apa itu, untuk objek satu tapi mempunyai data seri yang banyak begitu. Kita hapus saja begitu. Lalu kita
lagi, tapi kita apa itu? Kita ubah pivotnya begitu ya. Di sini ada beberapa pilihan pivotnya. Kita pilih di sini date gitu ya, karena ini kita butuh time seriesnya. ISO code-nya kita hapus. Kemudian apa itu? Kita pilih new date saja, karena kita butuh apa itu data time series. Kita nggak pakai total, kita nggak pakai ini, kita pakai yang new date atau new case dan new case. Misalkan contoh seperti ini, gitu ya. Nah, kita butuh value-nya. Oke. Harusnya nanti keluar ya. Oke. Nah, kita move to value. Oke. Di sini ada beberapa kuadran ya sebenarnya. Ada beberapa filter, column, rows, volume. Nah, jangan sampai salah perhitungan. Jadi kalau kolom kita butuh kolomnya seperti ini. Jadi ini jadi kolom gitu ya. Nah, ini jadi kolom. Kemudian row itu bagian barisnya begitu. Jadi yang dibutuhkan dari sebuah grafik itu kan sebenarnya kan apa itu, kalau dulu belajar matematika namanya absis dan ordinat serta value-nya gitu yang di tengah. Absis dan ordinat kemudian membentuk sebuah titik di sini begitu ya. Jadi sama gitu. Ini absisnya dan ini ordinatnya begitu. Jadi kalau kita tinggal pilih seperti ini, lalu kita tarik merge chart begitu ya. Kalau kita pilih line gini, sebenarnya ini bukan sebuah tampilan data yang bagus, karena kita membuat seolah-olah Afrika, Asia, Eropa ini jadi seriesnya begitu ya. Jadi ini that's not right begitu ya. Kalau kita ingin belajar time series, kita pilih satu aja, mungkin row-nya ya, tapi maksudnya row ini row objeknya begitu. Sebagai contoh, kita filter untuk data di kontinen Asia saja begitu. Pilih klik ini, kita akan dapat data 2000 ini ya. Pilih, lalu kita pindah date ini, karena date ini menjadi salah satu bagiannya dari row ini, jadi tidak akan menampilkan value. Bagaimana kalau kita pindah ke sini? Oke. Oh bukan, kita butuh kolomnya. Klik. Oh no, it's wrong. Oke, kita coba, berarti bukan di value-nya, kita tetap di taruh sini. How about kita butuh data di sini. Kalau kita analisa pakai namanya recommended chart ya. Kita pakai line di sini. Maka kita akan mendapat apa itu sebuah time series gitu. Kita bisa menganalisanya. Jadi kita lihat pada tanggal berapa kenaikannya begitu ya. Jadi dimulai tanggal 4 Januari gitu ya, case-nya segini, kemudian naik sampai di awal tahun 2021 kita mendapat data, mendapat kasus baru yaitu 46, 46 di sini, di sekitaran angka seperti ini. Ini sudah cukup enak dibaca ya. Jadi apa itu tipsnya untuk membuat grafik. Jadi tidak sembarang grafik itu bisa merepresentasikan data. Harus cermat dan harus match dan suitable gitu ya. Itu untuk penggunaan grafik dan analisa datanya. Semoga menjadikan pengetahuan kita bertambah tentang bagaimana memahami data dan menganalisanya begitu.
Terima kasih. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.